Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para guru, para asatid, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurus Salam dan juga keluarga besar almarhum Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Jufri, para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Mustafa bin Shihab, Al-Habib Qasim Maula Khela, Al-Habib Abdullah Al-Habashi, dan segenap para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Para alim ulama, para guru, bil khusus akhina fillah Guru Ahmad Yusuf, dan segenap dewan guru Pondok Pesantren Nurus Salam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita hari ini di majlis Maulid dan majlis haul ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak keluar dari majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berbahagia dengan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan oleh Allah ketika mendapatkan karunia dari Allah dan juga mendapatkan rahmat dari Allah untuk berbahagia. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dalam ayat ini bifadlillah yaitu dinul Islam. Yang dimaksud dengan wa birahmatihi yaitu Al-Quran. Kita diperintahkan untuk berbahagia melebihi daripada kebahagiaan apapun yang sifatnya duniawiyah. Ketika kita mendapatkan petunjuk yaitu agama Islam dan juga mendapatkan wa birahmatihi yaitu Al-Quran yang membawa Islam kepada kita Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita yaitu Nabi Muhammad, dan rahmat yang besar yang Allah turunkan ke muka bumi ini yaitu dengan wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas karunia besar yang Allah berikan kepada kita yaitu diutusnya Nabi Muhammad, dan juga atas rahmat agung yang Allah turunkan ke muka bumi ini yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan, maka hari ini kita berbahagia sebagai bentuk rasa syukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad dan juga rasa syukur kita atas diutusnya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di majelis ini tak lain untuk mengikat hubungan kita agar semakin kuat dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di majelis ini tujuannya apa? Agar tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta dengan Nabi? Karena Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku kelak akan berkumpul bersamaku di surganya Allah. Maka majelis ini adalah sarana untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi, insya Allah dia akan dicintai pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang menyebut Allah, berzikir mengingat Allah, dia pun akan disebut oleh Allah dan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum. Hari ini kita duduk di majelis ini mengingat Allah, menyebut Allah, maka Allah mengingat kita lebih mulia daripada ingatnya kita kepada Allah. Hari ini kita menyebut Allah, maka Allah pun menyebut kita di hadapan para malaikatnya. Begitu juga dengan orang yang cinta sama Nabi Muhammad, maka dia pun akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, ayat ini sering kita dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang artinya siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, kalau tidak ngikuti Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Allah dusta. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah, namun jalannya tidak sesuai dengan jalannya Nabi, jalannya bertolak belakang dengan jalannya Nabi, panutannya bukan Nabi Muhammad, suri tauladannya bukan Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Allah dusta. Orang yang ngaku cinta kepada Allah, dia harus membuktikan dengan apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti Nabi Muhammad butuh kenal. Untuk mengikuti Nabi Muhammad butuh kenal. Bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana bersucinya Nabi. Kita mau ngikutin, kalau nggak kenal mustahil bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mau kenal Nabi, datangnya kemana? Ke majelis seperti ini. Dulu 1400 tahun yang lalu, kalau ada orang nggak kenal sama Nabi, caranya gampang. Kalau mau kenal Nabi, tinggal naik kudanya atau naik ontanya atau jalan kaki pergi ke Madinah, ke masjidnya Nabi, dia bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mau kenal Nabi, tinggal berangkat ke masjidnya Nabi, ketemu sama Nabi Muhammad, bisa belajar langsung sama beliau. Tapi hari ini kita hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad 1400 tahun lamanya. Kalau ada orang zaman ini mau kenal sama Nabi Muhammad, perginya kemana? Ke majelis yang di situ dibacakan
Di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk ke majelis itu, maka kita akan kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa neladanin beliau, supaya kita bisa tahu kedudukannya Nabi. Kalau di tengah-tengah hadirin ini ada ulama besar, tapi yang hadir semua nggak kenal, maka bisa jadi kita su'il adab sama ulama yang mungkin duduk di tengah sana, karena kita nggak tahu. Panitia tidak menempatkan di atas sini karena nggak tahu. Yang hadir mungkin ngelangkahin karena nggak kenal, nggak tahu. Begitu juga dengan kita umatnya Nabi Muhammad yang nggak tahu keistimewaannya Nabi, yang nggak tahu kemuliaannya Nabi, akhirnya menganggap Nabi Muhammad manusia biasa. Padahal Nabi Muhammad itu istimewa. Nabi Muhammad itu al-insanul kamil. Sampean kalau baca sejarah hidupnya manusia, siapapun yang hebat, nggak ada yang seperti sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Ada nggak manusia yang sejarah hidupnya dipelajarin oleh banyak manusia, sering dibaca sepanjang zaman? Nggak ada. Yang ada cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu banyak sekali para ulama yang nyusun sejarah hidup beliau, mulai dari sirah, mulai dari khasais, mulai dari syama'il. Para ulama nulis, ada yang belasan jilid, ada yang puluhan jilid, dan itu dipelajari sepanjang zaman. Gak ada yang bosen. Setiap orang yang baca sejarah hidupnya Nabi, dia akan dapati ilmu baru, dan ia dapati ketenangan yang baru. Dan setiap sejarah hidup Nabi Muhammad diulang-ulang, bertambah keimanan kita kepada beliau, bertambah cinta kita kepada beliau. Setiap sholawat yang kita haturkan ketika mendengar nama Nabi diucapkan, menjadikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad semakin erat. Ini sempurnanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu al-insanul kamil. Nah, semakin kita kenal sama Nabi, kita bisa mendudukkan Nabi Muhammad pada posisinya. Nabi Muhammad itu manusia yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah pada pembukaan surat. Yasin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, Toha. Belum lagi dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran banyak, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wa ma muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad bukan hanya namanya, bukan hanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang anggota tubuhnya paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Saking istimewanya Nabi Muhammad, anggota tubuhnya itu sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Dadanya siapa? Dadanya Nabi Muhammad. Wa anqadha dhahrak. Pundaknya siapa? Pundaknya Nabi Muhammad. Wala tamuddanna ainai. Kedua mata siapa? Kedua mata Nabi Muhammad. Suaranya Nabi masuk dalam Al-Quran, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi. Ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi itu bukan malaikat, Nabi itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu manusia. Beliau nikah, punya anak, beliau sakit, beliau sedih, beliau bahagia, beliau sehat. Akan tetapi derajatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Batu safir, batu berlian itu batu, tapi nggak bisa disamakan dengan batu kali.
Sama dari jenis batunya tapi berbeda kualitasnya. Pian kalau punya batu kali diikat dengan emas berukir, yang ada malah lucu. Dibilang orang gak waras, ini batu kali dikasih ikat dari emas diukir. Gak akan ngangkat harga batunya. Tapi pian punya batu safir, pian punya batu berlian, gak usah diikat, batunya sudah mahal. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Manusia biasa seperti kita itu punya mata. Mata fungsinya untuk apa? Memandang. Tapi manusia pandangannya terbatas. Yang duduk di ujung sana saya sudah nggak kelihatan. Tapi Nabi Muhammad matanya diberi khasais, diberi khususiyah oleh Allah. Bukan sembarang mata, mata yang sempurna. Manusia biasa bisa ngelihat malaikat atau nggak bisa? Nggak bisa. Nabi Muhammad matanya bisa ngelihat malaikat. Bukan hanya ketika malaikat menyerupai manusia, tapi Nabi Muhammad bisa melihat malaikat dengan wujud aslinya. Nabi Muhammad berjumpa dengan Jibril dan Jibril dengan wujud aslinya. Manusia biasa bisa ngelihat surga? Nggak bisa. Nabi Muhammad masih hidup, matanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngelihat surga. Nabi Muhammad ketika diperjalankan oleh Allah Al-Isra wal Mi'raj, apa firman Allah dalam Al-Quran? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Tentunya yang tidak ditunjukkan kepada manusia biasa. Nabi Muhammad naik ke langit pertama, ngelihat kejadian yang akan datang, orang-orang yang disiksa sama Allah karena perbuatannya. Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi dan para rasul yang sudah wafat sebelum beliau. Nabi Muhammad berjumpa dengan para malaikat-malaikat. Kalau ada orang yang menyamai Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, gak usah bicara nabi secara keseluruhan. Ada tidak mata yang bisa menyamai matanya Nabi Muhammad? Gak ada. Ini baru mata. Belum lagi Nabi Muhammad diberikan pendengaran sama Allah. Kita punya telinga bisa mendengar, tapi pendengaran kita berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pintu langitnya Allah dibuka, beliau dengar. Nabi Muhammad bisa mendengar apa yang ada di langit. Nabi Muhammad ketika berada di Bukit Safa dengan malaikat Jibril, beliau mendengar haddatun fis sama, suara yang menggelegar yang menakutkan beliau. Sampai beliau tanya sama malaikat Jibril, apakah Allah merintahkan kiamat hari ini? Kata Jibril, bukan. Itu Israfil turun ke bumi, diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepadamu dua pilihan. Manusia biasa nggak dengar. Kalau sahabat-sahabatnya Nabi dengar, pasti sudah terekam dalam sejarah. Hari itu manusia merasa ketakutan karena ada suara yang menggelegar di langitnya Allah. Tapi yang dengar hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa bisa dengar suara siksa kubur. Gak bisa. Nabi Muhammad ketika melewati pemakaman, beliau tanya, ini makamnya siapa dua ini? Makamnya fulan ya Rasulullah. Kata Nabi, dua-duanya sedang disiksa oleh Allah di dalam kubur. Yang satu karena urusan istinja, urusan buang hajat. Kalau buang air gak mempedulikan auratnya, kemudian gak mempedulikan najis sampai nyiprat kemana-mana. Yang satunya yamsi bin namimah, suka ngadu domba orang. Amalan seperti ini, perbuatan ini dianggap kecil, tapi di mata Allah nggak kecil. Karena apa? Karena perbuatan tersebut menjadikan mereka disiksa di dalam kubur. Manusia biasa ada yang bisa mendengar siksa kubur? Nggak bisa. Nabi Muhammad diberikan suara oleh Allah, bukan hanya indah, tapi Nabi Muhammad tuh nggak perlu teriak-teriak, suaranya bisa sampai ke tempat jauh. Zamannya Nabi Muhammad dulu nggak ada mic. Hari ini kalau ada orang disuruh ceramah nggak pakai mic, yang di ujung sana nggak dengar. Nabi Muhammad nggak perlu mic. Sahabatnya duduk mau ratusan mau ribuan, beliau bicara yang di ujung sana dengar.
Kata Nabi Muhammad, gak ada nabi yang diutus sama Allah illa ahsanal wajh, kecuali wajahnya tampan dan suaranya indah. Dan kata Nabi Muhammad, saya nabi yang paling tampan. Yang paling tampan beliau, yang paling indah suaranya beliau, yang paling sempurna beliau. Bahkan diriwayatkan Ummu Hani itu ngeriwayatkan Nabi Muhammad itu kalau malam baca Quran di Ka'bah. Aku mendengar bacaan Qurannya Rasulullah indal Ka'bah fi jaufil lail. Beliau bacanya di Ka'bah di tengah malam. Saya dengar suaranya Nabi, dengar bacaan Qurannya Nabi, sedangkan saya di mana? Di rumah saya, di kamar saya, di atas tempat tidur saya. Nabi ngajinya di Ka'bah, baca Quran di Ka'bah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ummu Hani di mana? Di rumahnya, di dalam kamar, di atas tempat tidurnya, namun mendengar bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ke masjidnya di Madinah, naik ke atas mimbar, para sahabatnya berdiri. Nabi Muhammad perintahkan mereka untuk duduk. Ijlisu. Ketika Nabi perintahkan mereka untuk duduk, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah sisinya nggak di masjidnya Nabi, dia di tempat lain, di Bani Ghanam. Bukan berada di Masjid Nabawi, tapi di tempat lain di Bani Ghanam. Tapi Abdullah ibn Rawahah mendengar suaranya Nabi. Ijlisu. Maka ketika dia dengar perintahnya Nabi suruh duduk, dia di Bani Ghanam tiba-tiba duduk. Kenapa? Karena dengar perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang suaranya seperti itu, gak perlu teriak tapi bisa sampai tempat yang jauh. Kalau kita mau bicara Nabi Muhammad, berarti kita sedang bicara tentang kesempurnaan. Apanya yang sempurna? Zahirnya dan batinnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Pian mau bicara zahirnya Nabi, fisiknya Nabi paling sempurna. Pian mau bicara akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya paling sempurna, paling istimewa. Fisiknya Nabi, sampai ulama itu menyusun kitab syama'il yang menjelaskan tentang fisiknya Nabi Muhammad. Tadi kita bahas bagaimana sempurnanya suaranya Nabi, bagaimana sempurnanya pendengarannya Nabi. Belum lagi kita kalau mau bicara nanti kulitnya Nabi Muhammad, kulit yang paling indah. Matanya Nabi Muhammad paling sempurna. Hidungnya Nabi Muhammad paling sempurna. Postur tubuhnya Nabi Muhammad paling sempurna. Rambutnya Nabi Muhammad paling sempurna. Kalau ingin tahu bagaimana sempurnanya Nabi, bagaimana tampannya Nabi Muhammad, bagaimana fisiknya Nabi Muhammad, sebetulnya cukup kita mendengarkan syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Hasan bin Thabit ini ahli dalam menyusun syair untuk memuji Nabi Muhammad. Dulu Hasan bin Thabit itu nggak kenal Nabi, musyrik, orang musyrik. Disewa sama orang kafir Quraisy. Hasan, ini saya kasih uang, saya kasih kerjaan apa? Bikin syair yang menghina Muhammad. Hasan bin Thabit gak kenal sama Nabi Muhammad, dibayar karena ahli dalam menyusun syair yang isinya menghina Muhammad. Karena dulu orang itu kalau dihina pakai syair malu yang luar biasa. Orang kafir Quraisy ini mau mempermalukan Nabi Muhammad. Kak Hasan bin Thabit orang profesional, gak sembarangan disuruhnya membuat syair menghina orang langsung, gak kayak orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini kenal aja tidak, sudah main nyalahkan, main nuduh. Kadang kita dengar kabar burung, kabar bohong, kabar hoax, tapi kita langsung percaya. Kalau dengar haditsnya Nabi tanya sanadnya sahih atau dhaif. Tapi kalau dengar informasi dari WhatsApp gak tanya ini sahih, ini dhaif, ini benar atau salah, langsung kita main sebarkan. Keburukan orang kita sebarkan. Hasan bin Thabit walaupun dia musyrik tapi orangnya profesional. Sebentar, saya nggak tahu Muhammad. Kalau anda perintahkan saya nyusun syair untuk menghina Muhammad, ya saya mau ngikutin Muhammad dulu, saya mau intai dulu Muhammad.
Saya mau cari tahu apa kurangnya. Kalau saya dapatin cacat di fisiknya, saya gunakan cacat fisiknya itu untuk menghina. Kalau saya dapatin akhlaknya, sifatnya yang buruk, sifatnya nanti yang saya gunakan untuk merendahkan. Pergi dia ngikutin Nabi Muhammad. Udah terima uang dari orang kafir Quraisy. Ngikutin Nabi Muhammad, gak lama kembali kepada orang Quraisy, dikembalikan uangnya. Ini uang kalian ambil. Kenapa? Saya sudah masuk Islam. Diperintahkan untuk menghina Nabi, berangkat musyrik, pulang-pulang dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Karena apa? Hasan bin Thabit gak dapetin kekurangan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menulis syair yang sampai hari ini kita baca. Apa kata Hasan bin Thabit? Wa ajmalu min kalam taragattu aini. Ya Rasulullah, yang lebih indah daripada dirimu, yang lebih tampan daripada dirimu, yang lebih menawan daripada dirimu, mata ini belum pernah melihatnya. Hasan bin Thabit hidup bukan di tempatnya orang jelek. Hasan bin Thabit hidup di Mekah. Banyak orang Mekah yang tampan. Mekah itu ibu kota. Banyak yang datang dari luar negeri. Ada orang dari Syam, ada orang dari Mesir, ada orang dari negara-negara lain. Apa kata Hasan bin Thabit? Yang lebih indah darimu, yang lebih tampan darimu, nih mata belum pernah ngelihat ya Rasulullah. Jadi pian sudah bisa menggambarkan bagaimana indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Lebih tampan darimu, mata ini belum pernah ngelihat. Lebih baik dari dirimu ya Rasulullah, tak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Yang lebih darimu ya Rasulullah, tak seorang pun dari wanita pernah melahirkannya. Kemudian apa kata Hasan bin Thabit? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu terlahir, tercipta, terbebas dari segala kekurangan. Berarti artinya apa? Sempurna. Biar pernah ketemu orang ganteng gak? Pernah kan? Pernah ketemu orang cantik gak? Pernah. Tapi kalau kita mau nilai aja ada kekurangannya. Wah ini ganteng tapi sayang pendek. Oh ini ganteng tapi sayang kulitnya hitam. Karena seleranya manusia beda-beda. Ada yang suka sama yang kulitnya hitam, ada yang suka sama kulitnya putih. Gak ada manusia yang sempurna. Oh ini pendek, oh ini ganteng, oh ini tampan, oh ini cantik, kulitnya putih, tubuhnya luar biasa, pas, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Tapi nggak pernah mandi, bau badannya naudzubillah. Ada kurangnya. Nabi Muhammad, apa kata Hasan bin Thabit? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu tercipta, terlahir, terbebas dari kekurangan. Tidak ada kurangnya Nabi Muhammad. Sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan engkau terlahir, tercipta sesuai dengan keinginanmu. Saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fisiknya. Yang ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu langsung jatuh cinta. Belum lagi akhlaknya. Mau bicara rahmah, kasih sayang, Nabi Muhammad itu manusia yang paling besar kasih sayangnya kepada sesama. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk apa? Mengenalkan manusia kepada Allah, nyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya Mu'ad, ketika Nabi naik tunggangan, Mu'ad di belakangnya. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tahu nggak haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi Muhammad apa? Haknya Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, disembah dan tidak disekutukan. Kalau ada hamba yang nyembah Allah kemudian tidak menyekutukan Allah, apa imbalannya dari Allah? Alla yu'adzibahum, tidak akan disiksa hamba tersebut. Nabi dakwah ngajak orang nyembah Allah, nggak nyekutukan Allah. Berarti tujuannya Nabi dakwah apa? Menyelamatkan manusia agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi sambutannya orang kafir Quraisy, Nabi malah dicaci, dimaki, dimusuhin. Nabi pergi ke Taif, dakwah, ngajak penduduk Taif kenal Allah supaya gak disiksa, ngajak penduduk Taif masuk ke surga. Apa sambutannya penduduk Taif? Nabi dicaci, Nabi dimaki, Nabi dihujat, Nabi dilukai. Malaikat turun gak terima. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, ini gunung yang ada di sekitar Taif akan kami jatuhkan ke penduduk Taif biar semuanya binasa. Malaikat gak terima kekasihnya Allah disakitin. Kalau kau izinkan ya Muhammad, ini orang-orang Taif yang menghina Anda, yang nyakiti Anda, yang melukai Anda, kami binasakan biar mati semua. Nabi Muhammad gak mau, jangan. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap nanti keluar dari tulang surbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang nggak punya rasa kasih sayang yang besar nggak bisa. Manusia itu cenderung kalau dizalimin marah sama orang yang menzalimin. Kalau kita itu dizalimin sama orang, nggak usah malaikat yang turun, Pak RT saja yang turun. Ini saya penjarakan ya, penjarakan, matikan sisan di penjara kalau belum. Ini Nabi ketika disakitin, malaikat nawari, ya Rasulullah, kau izinkan kami binasakan penduduk Taif. Sama Nabi malah diselamatkan. Jangannya Nabi itu menyelamatkan mereka. Sama Nabi malah didoakan kalau mereka nggak beriman, nanti anak turunnya beriman kepada Allah. Generasi yang belum datang, generasi yang belum lahir, zuriyah yang belum ada sudah didoakan sama Nabi Muhammad sebagai zuriyah yang beriman. Zuriyahnya siapa? Zuriyah orang yang melukai beliau. Zuriyah siapa? Zuriyah orang yang mencaci maki beliau. Zuriyah siapa? Zuriyah orang-orang yang ngelaknatin beliau. Didoakan sama Nabi, dan harapannya Nabi mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pian kalau mau bicara manusia yang punya sifat kasih sayang, gak ada yang bisa ngalahkan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Pian mau bicara manusia yang punya akhlak sabar, tidak ada yang bisa ngalahkan sabarnya Nabi. Nabi Muhammad itu wulida yatiman, lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun ibunya meninggal dunia. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Dari kecil Nabi Muhammad sudah dapat ujian yang besar. Tapi pian pernah dengar atau pernah baca dalam sejarah Nabi Muhammad kehilangan kesabarannya? Gak pernah. Orang itu kalau cinta sama istrinya kadang berharap mati dulu sebelum istrinya. Nabi Muhammad, istri tercintanya Sayyidah Khadijah wafat sebelum Nabi. Bapak yang cinta sama anak itu berharap anaknya umurnya panjang. Dia lebih milih dia meninggal duluan sebelum anak-anaknya. Nabi Muhammad diuji sama Allah, anaknya semua meninggal, beliau masih hidup. Yang tidak cuma satu, Sayyidah Fatimah. Ummu Kulthum meninggal, Nabi masih hidup. Zainab meninggal, Nabi masih hidup. Ruqayyah meninggal, Nabi masih hidup. Abdullah meninggal, Nabi masih hidup. Qasim meninggal, Nabi masih hidup. Ibrahim, anak beliau yang terakhir, Nabi Muhammad usianya sudah tua, sudah dekat usia wafat, beliau dapat anak. Bahagia Nabi kabarin sahabat-sahabatnya, alhamdulillah saya dikasih keturunan lagi sama Allah Ta'ala. Tapi ketika usia Ibrahim baru 1 tahun, Nabi Muhammad kembali kehilangan orang tercinta. Siapa? Putranya beliau. Ketika kehilangan Ibrahim nangis. Wa inna li firaqika la mahzunun. Kami pisah denganmu Ibrahim, sedih. Kedua air mata ini Ibrahim, nangis. Namanya manusia. Akan tetapi kata Rasulullah, kami enggak ngucap kecuali yang diridhai oleh Allah. Wala naqul illa ma yurdi rabbina. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi gak berontak. Kenapa anak kecil kau diambil ya Rabb?
Kenapa anak-anak saya semua kau ambil ya Rabb? Gak pernah. Ada yang wafat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabarnya Nabi. Sholat di depan Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, dicekik Nabi Muhammad. Sholat di depan Ka'bah, datang orang kafir Quraisy, bawa ari-ari unta, diletakkan di pundaknya Nabi. Sabar. Apapun yang sangkut pautnya dengan pribadi beliau nggak marah. Tapi kalau ada syariatnya Allah yang diinjak-injak, nah, baru Nabi marah. Dan marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabar, ngadepin orang kafir Quraisy, ngadepin pamannya. Ya Allah, Nabi Muhammad ujiannya bukan hanya di kaumnya saja, pamannya. Abu Lahab itu bencinya sama Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad kalau berdakwah diikutin sama Abu Lahab. Setelah itu Abu Lahab bilang sama orang yang didakwahi sama Nabi Muhammad, jangan dipercaya orang ini. Abu Lahab ini punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, kedua anaknya Abu Lahab ini dinikahkan dengan dua putrinya Nabi. Nabi Muhammad sama Abu Lahab itu besanan. Anaknya Abu Lahab namanya Utbah dan Utaibah itu menantunya Nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat sama Allah jadi Rasul, saking bencinya Abu Lahab dengan Rasulullah, kedua anaknya dipaksa untuk menceraikan putrinya Nabi Muhammad SAW. Diceraikan. Abu Lahab ini bukan hanya mencaci maki Nabi, tapi juga pernah melukai Nabi Muhammad, berdarah Nabi Muhammad. Istrinya Abu Lahab gak kalah jahatnya dengan Abu Lahab. Taruh duri di tempat jalannya Nabi Muhammad. Ketika turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, istrinya Abu Lahab itu datangin Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah yang masih duduk di Ka'bah, bawa batu di tangannya, batu kerikil. Mau apa? Mau melempar mulutnya Nabi Muhammad dengan batu. Sampai di depan Ka'bah, istrinya Abu Lahab tanya sama Abu Bakar Siddiq, aina sahibuka? Mana sahabatmu Muhammad? Padahal Nabi Muhammad di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Ngoceh, dia nggak terima. Setelah itu pergi. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kau di sebelah saya, kau itu wanita tadi, tanya mana dirimu? Kata Rasulullah, iya, pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara sabar, paling sabarnya manusia Nabi. Mau bicara tawadhu, tadi dibawakan oleh Habib Qasim Maula Khailah, bagaimana tawadhunya Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Jufri. Para ulama ini semuanya punya sifat tawadhu. Mencontoh siapa? Mencontoh Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Di muka bumi ini kalau ada budi pekerti yang luhur, ngambilnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Nyontohnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Muaranya ke siapa? Muaranya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh paling tawadhu'nya manusia. Israfilun bawa dari Allah dua pilihan. Ya Muhammad, kau diberikan dua pilihan oleh Allah, menjadi seorang raja dan nabi atau menjadi seorang nabi dan rasul. Mau jadi seperti Nabi Sulaiman, raja dan juga rasulnya Allah, atau mau menjadi hamba Allah dan juga utusannya Allah. Gak pakai berpikir panjang. Nabi Muhammad jawab, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan, disebut 3 kali oleh Nabi Muhammad. Saya milih menjadi nabi dan juga hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hamba dengan raja itu beda. Apa yang membedakan? Yang namanya raja punya penjaga pintu, yang namanya raja punya istana, yang namanya raja punya pengawal, yang namanya raja punya pembantu. Kalau butuh apapun ada yang melayani. Nabi Muhammad memilih menjadi seorang hamba dan beliau adalah orang yang sangat tawadhu.
Nabi nggak punya ajudan pergi kemana-mana sendiri. Nabi nggak punya pembantu yang melayani dirinya. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad seperti apa? Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad kalau pakaiannya sobek, Nabi Muhammad itu yakhitu thawbahu, beliau jahit pakaiannya sendiri. Rasul, Nabi, manusia yang derajatnya paling tinggi, kalau bajunya sobek beliau jahit sendiri. Yakhsifuna alaih, kalau sendalnya putus beliau jahit sendiri. Yahlabu syatahu, kalau mau merah susu kambing beliau peras sendiri. Gak ada yang ngerjakan tugas pribadinya Nabi Muhammad, beliau kerjakan sendiri. Beliau adalah orang yang tawadhu. Saking tawadhunya Nabi, kalau kita baca syama'ilnya Nabi Muhammad, bahkan ada sifat tawadhu yang menjelaskan wa min tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah yarkabul himar wala yakhussuhu bil khaili kama ru'asa. Nabi Muhammad itu dulu nunggangin keledai. Gak harus beliau naik kendaraan mewah seperti kuda, seperti kendaraannya para raja. Raja zaman dulu gak mau naik keledai, malu-maluin. Masa raja, masa orang kaya naik keledai? Nabi Muhammad gak malu. Nabi Muhammad gak sombong. Adanya keledai naik keledai. Bahkan berangkat perang menuju Bani Quraidah, beliau naik keledai. Tidak malu. Bahkan terkadang Nabi Muhammad tuh naik tunggangan boncengin orang. Hari ini ada nggak seorang yang punya kedudukan tinggi, orang kaya, suruh naik mobil kemudian boncengin orang? Nggak mau, emang saya supir apa? Nabi Muhammad naik tunggangan goncengin orang. Siapa yang digoncengin sama Nabi? Terkadang Nabi menggoncengkan istrinya Sayyidah Sofiyah. Terkadang Nabi Muhammad boncengin sahabatnya Nabi diboncengin, Mu'adz ibnu Jabal. Terkadang Nabi Muhammad boncengin siapa? Anaknya para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan Nabi pernah memboncengkan Kulthum ibnul Abbas. Saat itu masih kecil, diboncengkan di depan. Dan Al-Fadl ibnul Abbas, kakaknya, diboncengkan di belakang. Jadi naik tunggangan bawa dua anak. Kulthum yang masih kecil di depan, Al-Fadl yang sudah besar, lebih besar, ditaruh di belakang. Malu nggak? Nggak malu, karena Nabi nggak sombong. Kalau duduk nggak punya kursi, Nabi Muhammad duduk membaur sama para sahabatnya. Ajlisu kama yajlisul abad, akulu kama yakulul abad. Makannya Nabi yang nggak mewah, duduknya Nabi membaur dengan para sahabat. Karena apa? Sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini manfaatnya kita hadir ke majelis maulid, manfaatnya pian hadir ke majelis haul, supaya apa? Bisa neladanin jalannya Nabi. Karena pian itu mau ngaku cinta sama Allah sehari 1000 kali, kalau pian tidak buktikan dengan meneladani jalannya Nabi Muhammad, maka cintanya sampean dianggap dusta. Maka perlu bagi kita hadir ke majelis ini supaya kenal tentang Nabi Muhammad, supaya bisa meneladani Nabi Muhammad. Ini berhubung suara saya agak habis, nanti malam juga masih ada maulid di majelisnya Habib Muhammad Al-Muhdhar. Takutnya kalau diborong di sini semua nanti suaranya habis. Nah, insya Allah kita lanjut kajian tentang Nabi Muhammad nanti malam ba'dal isya, di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di majelisnya Habib Muhammad Al-Muhdhar. Kita jadikan malam-malam kita di bulan Rabiul Awal malam-malam cinta kepada Nabi, malam-malam untuk kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan kita di barisannya Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awwalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah. Kita doakan Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Jufri, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau di surga. Kita doakan juga semoga pondok pesantren Nurus Salam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumbernya ilmu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumbernya ulama,
Semoga tidak satu pun dari para santri yang lulus dari Pondok Pesantren Nurus Salam kecuali dijadikan oleh Allah penerus-penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dewan guru yang ngajar, yang berkhidmah di pondok pesantren ini semoga diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah. Nanti wafatnya husnul khatimah dan dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad. Siapapun yang membantu pondok pesantren ini semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah 2 kali lipat, 100 kali lipat. Dilimpahkan rezekinya oleh Allah arzakan kathiran halalan tayyiban min ghairi ta'abin wala masyaqqah. Dan siapapun yang membantu terlaksananya majlis pada siang hari ini semoga kelak dia dibahagiakan oleh Nabi Muhammad SAW, dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dapat gantinya dari Allah rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.